Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Melandasi akan aktivitas kita hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 13 Agustus 2026. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam-lamanya, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat dan boleh merasakan nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi hari ini, kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu, sehingga kami boleh berlakukan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Firman Tuhan. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada saat ini, kita adalah penata layanan. Kita mau tula ulopian Pak Kamayan. Pernahkah kita mendengar istilah ekonomi? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Biasanya adalah tentang kalkulasi untung rugi, kondisi keuangan, perdagangan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Ekonomi berkembang dari kata oikonomos, dan itu menunjuk pada orang. Lebih tepatnya, jabatan yang dipegang oleh seseorang. Dalam bacaan ini, Yesus berbicara tentang oikonomos, sebutan untuk kepala pengurus rumah tangga, pada ayatnya ke-42. Oikonomos merupakan jabatan penting dalam rumah seorang tuan. Mirip manajer operasional kalau di perusahaan. Ia seorang hamba, tetapi diberi mandat besar oleh tuannya, Kyrios. Ia mengatur gudang, makanan, keuangan, bahkan urusan utang piutang. Karena itu, seorang oikonomos sekaligus harus memiliki dua hal dalam dirinya. Dia harus pistos atau setia, dan pronimos atau bijaksana. Setia berarti dapat dipercaya. Bijaksana berarti mampu mengambil keputusan tepat. Mengapa? Karena posisinya sangat rentan untuk disalahgunakan. Kuasanya nyata, tetapi tetap di bawah otoritas tuannya. Ketika Petrus bertanya pada ayat ke-41, Yesus menegaskan bahwa ajaran ini tertuju pada sikap orang percaya dalam menanti penggenapan kerajaan Allah. Siapakah oikonomos pada hari ini? Tidak lain adalah gereja. Siapa ke gereja? Ya, kita
yang karena pengakuan iman kepada Kristus dipersatukan ke dalam satu persekutuan. Ingat lagu sekolah minggu, gereja adalah orangnya. Karena itu, kita semua adalah oikonomos. Kita dipanggil mengelola anugerah Allah bagi kemuliaannya. Maka kita diajak untuk menjalani tanggung jawab tersebut dengan memperhatikan dua hal penting, setia dan bijaksana, pistos dan pronimos. Sebab Sang Tuan pasti datang, dan Ia mencari pengurus yang dapat dipercaya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami, menuntun dan memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu saat ini. Apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta, Majelis Gereja, pekerja gereja, guru-guru sekolah minggu, dan juga jemaat Tuhan, jemaat Baji Mak Rumpak. Baik itu orang tua kami dalam masa bahagia, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda kami, anak-anak kami, serta cucu-cucu kami, dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini dan juga dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati, memberikan hikmat, penyertaan, kekuatan, serta kesehatan, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas pada hari ini dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, karena duka, karena permasalahan hidup, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau hal apapun itu. Tuhan kami mohon kasihanilah kami dan lawatlah kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami, sehingga di dalamnya nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita karena pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, mendapat pekerjaan, mendapat momongan, atau sukacita lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap sukacita kami, dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bangsa dan negara serta pemimpin-pemimpin kami, dari pusat hingga ke pelosok kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka semua, sehingga bekerja dengan baik dengan takut akan Tuhan, boleh mengatasi setiap pergumulan yang dialami bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh hidup aman, rukun, dan damai dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dan dosa dan kelemahan kami, dan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Salam kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati.